Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lantaran karena sebab kaji kita belum selesai di hari Sabtu yang lalu, surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Halaman 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesimpulan atau keringkasan kaji yang lalu satu, bahwa tidak satu pun makhluk yang bernyawa yang tidak akan merasai mati, siapapun dia. Yang kedua, yang tidak akan mati hanyalah satu, Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang baqa, yang kekal abadi. Kesimpulan berikutnya, bahwa kematian itu ada dua. Pertama disebut dengan kematian kecil, sughra, yaitu tidur, pingsan, atau koma, mati suri. Yang kedua namanya kematian besar, kubra. Itu kematian meninggalkan pentas kehidupan dunia yang penuh dengan sandiwara. Kesimpulan ketiga, balasan yang sebenar-benar balasan dan balasan sempurna nanti di akhirat. Di atas dunia hanyalah pernak-pernik, percikan-percikan saja, baik berupa kesenangan, kenikmatan, kemewahan, kenyamanan, ataupun sebaliknya. Segala macam bentuk kesenangan duniawi adalah percikan-percikan surga, dan segala macam kesengsaraan, penderitaan duniawi hanyalah percak-percak, percik-percik kesengsaraan neraka. Kemudian kesimpulan yang berikut, nanti siapa yang dijauhkan, zuhziha, faman zuhziha, maka barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan dan diselamatkan, namanya zuhziha, dijauhkan, dihindarkan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh orang ini telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Sampai situ kaji dulu. Itu intinya salah satu dari 4 keberuntungan yang disebutkan oleh Al-Quran dengan Al-Fawzul Kabir,
atau al-fawzul azim atau al-fawzul mubin. Keberuntungan yang besar, keberuntungan sangat agung, keberuntungan yang sangat nyata. Salah satunya adalah dijauhkan, dihindarkan, diselamatkan dari neraka. Kenapa orang yang diselamatkan, dijauhkan, dihindarkan, dibebaskan dari neraka? Karena itu adalah semata-mata rahmat Allah. Orang yang terpilih, Allah paling tahu siapa yang patut dianugerahinya rahmat, yaitu keselamatan dari neraka, maka orang itu sangat beruntung. Maka marilah kita sering-sering acok-acok berdoa, meminta, memohon kepada Allah sungguh-sungguh agar kita termasuk orang yang dipilihnya di antara sekian makhluk yang akan mendapat keberuntungan diselamatkan dari neraka. Dengan berdoa dan berusaha, bahkan pagi-pagi kita sudah diberi doa, Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, dan doa-doa lainnya. Yang kedua, siapa yang dimasukkan ke dalam jannah, ursilal jannah, dimasukkan dia ke dalam jannah, orang ini juga yang terpilih mendapat keberuntungan. Karena tidak satu pun orang bisa selamat, terhindar, terbebas, terjauh dari neraka dan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Ketika pernah sahabat menanyakan, kata beliau ringkasnya, iya. Saya juga selamat dari neraka masuk surga lantaran rahmat Allah. Andaikan tidak adalah rahmat Allah, tidak layak kita ini selamat dari neraka dan masuk surga. Intinya rahmat Allah lah yang menyebabkan kita masuk surga. Rahmat Allah itu dicurahkannya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh, yang taat, yang patuh, yang mendekat kepadanya dengan melakukan berbagai macam perintahnya, menghentikan larangannya, yang disimpulkan dengan takwa. Karena orang yang bertakwa lah yang diselamatkan dari neraka, dan orang bertakwa lah yang dimasukkan ke surga. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Atau dalam ayat lain disebut dengan yunajjil ladzina taqaw, dan diselamatkan Allah orang-orang yang bertakwa dari neraka, dimasukkan ke surga. Jadi intinya bertakwalah, karena surga Allah siapkan untuk bertakwa. Rahmat Allah dicurahkan kepada orang yang bertakwa, baru orang ini pantas, layak untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dan dia mendapat rahmat, dan itulah keberuntungan, faz. Itu yang sering disebut oleh ayat dzalika huwal fawzul azim, dzalika huwal fawzul kabir, al-fawzul mubin, azim yang sangat agung, kabir sangat besar, mubin sangat nyata. Tiga itu sering disebut dalam Quran: azim, kabir, mubin. Keberuntungan yang sangat besar, agung, dan keberuntungan yang sangat nyata. Kalau dalam ayat itu bunyi faman zuhziha. Nah, mari kita masuk ke ayat. Faman zuhziha, maka siapa yang zuhziha. Anan zuhziha, yang dikatakan zuhziha adalah
Diselamatkan dalam arti dihindarkan, dijauhkan, namanya zuhziha. Diselamatkan, dihindarkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan. Ini dua kata tu. Zuhziha, udkhila. Kalimatnya pasif, namanya majhul. Ana pasif, tidak kita pelakunya dah. Kita hanyalah objek. Kita objek saja. Diselamatkan, dimasukkan. Bukan kita yang menyelamatkan diri, bukan kita yang memasukkan diri, tapi diselamatkan. Zuhziya, diselamatkan, dihindarkan, dilepaskan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Orang kolah yang namanya faqad faz. Faz, beruntung. Faqad maka sungguh. Faqad maka sungguh benar-benar dia beruntung. Faz. Dan tidak ada lagi keberuntungannya yang sebesar, seagung, senyata itu. Itu maka disebut dengan azim, kabir, mubin. Ya, azim, agung, kabir, besar, mubin, nyata. Siapa lagi yang mendapat keberuntungan? Yang diampunkan dosa. Orang yang diampunkan dosa mendapat keberuntungan. Yaghfir lakum dzunubakum. Nanti ujungnya dzalikal huwal fawzul azim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi. Dan seterusnya. Ujungnya yaghfir lakum dzunubakum, terus dzalikal huwal fawzul azim. Surah As-Saff. Kita nak cari 3 ke? Dapat nanti go diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Puncaknya lah, namanya ziyadah. Ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Anan ziyadah bersua, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Akulah berlalu keterang doa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah yang di hari itu berseri-seri, bersinar-sinar. Karena dia memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala. Akulah puncak keberuntungan. Puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Tak ada lah. Tak ada lah itu. Jatuhnya tak ada lah. Nah, kemudian wamal hayatud dunya, kita sambung. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, masih ayat 185, illa melainkan hanyalah mata', kesenangan al-ghurur, kesenangan yang memperdaya. Diknya memperdaya, maka seringlah orang terperdaya. Dijalehkan dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, bahwa kehidupan dunia itu matanya itu memperdaya, menipu atau qalil. Dan lain tak bukan itu menunjukkan tasghir, sangat kecil, sangat remeh. Anda berarti dunia kau, dan tahqir, meremehkan, merendahkan. Li amriha,
saja tetek bengek yang di dunia ko. Kanunun danina qalilah zailah, bahwa segala macam bentuk yang dianggap kesenangan di dunia ko, di sampingnya qalil, gurur, qalil sangat sedikit, gurur memperdaya, nyo ilahin, hanya sampai batas waktu tertentu, tidak lama. Kemudian nyo yanfad, kemudian lenyap, hilang. Anan mata, kan? Wa mal hayatud dunya illa mata, anan mata. Secara bahasa kesenangan yang tidak lama. Senang, bahagia, gembira, tertawa, bersuka-sukaria, dan seterusnya. Tapi sebentar, tidak lama. Namanya mata. Kesenangan yang sifatnya tidak lama. Itu makanya tiba haji namanya haji tamattu'. Haji tamattu'. Senang-senangnya tidak lama. Sudah umrah, santai sebentar, itu haji lah. Masa jeda itu tamattu'. Bersenang-senang sebentar, rehat sebentar, menjelang haji. Itu mata. Kemudian kalau kita lah tahu anan mata, kesenangan ada, gembira ada, bersukaria ada. Tapi itu. Kemudian itu kan sifatnya. Sifatnya gitu. Dan ana mata tu bana, nan mata tu bana adalah segala yang Allah berikan. Segala yang Allah berikan di atas dunia ko, sehingga orang bisa bersenang-senang, berbahagia, bergembira dia, bernikmat-nikmat. Segalanya itu namanya mata. Apapun yang diberikan oleh Allah, wa ma utitum min syai', apa saja yang diberikan Allah di atas dunia apa saja bentuknya, yang dengan itu kita bersenang-senang, berbahagia, bergembira, tertawa, berbangga-bangga, semuanya adalah mata'ul hayatid dunia wa zinatuha. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas itu surah ke-28 ayat 60. Al-Qasas, bagi siapa yang menjadi boleh. Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 60. Halamannya 393. Wa ma utitum, ayat 60, halaman 393. Wa ma utitum min syai', dan apa saja. Kalau ma itu kan umum, apa saja. Dan apa saja termasuk kekayaan, jabatan, pangkat, status, gelar, kedudukan, posisi, itu apa saja namanya. Dan apa saja utitum, yang uti diberikan, yang diberikan kepada kamu min syai'. Syai' itu kan sesuatu. Kalau syai' itu amin, asin. Asin, amin. Apa saja daripada sesuatu, apapun sesuatu itu.
yang diberikan kepada kamu famata'ul hayatid dunia, maka itu adalah kesenangan hidup dunia. Berarti apa saja yang bikin orang nyaman, senang, suka, bahagia, gembira, bersukaria, berleha-leha, betul lah sadualahnya, bisa orang tertawa-tawa, dan seterusnya, semuanya itu mata'ul hayatid dunia, semuanya itu adalah kesenangan kehidupan dunia, wazinatuha, dan perhiasannya kehidupan dunia. Zina yang bisa orang berindah-indah, berhias-hias. Zina itu kan hiasan. Dengan hiasan itu orang bisa berbangga, bersenang-senang, pamer, dan seterusnya. Buat. Wa ma'indallahi khairu wa abqa. Dan apa saja yang ada di sisi Allah, khairun, itu jauh lebih baik dan kekal abadi. Ujungnya apa tuh? Ujung ayat. Itu ujungan itu peci. Afala ta'qilun. Kalau bahasa awaknya, cobalah pikirkan, itu bahasa awak. Cobalah pikirkan, renungkanlah. Afala ta'qilun. Kenapa? Ya, akal itu kan, secara akal itu kan mengikat itu ya. Nah, mengikat, nah mengambil orang untuk mengalami sesuatu yang tidak pantas, yang tidak wajar. Coba pakai ikat. Jangan menjadi orang gilo. Gilo ya, jangan menjadi orang gilo. Sebab orang gilo kok akalnya tidak. Itu makanya gilo arato, gilo kedudukan, gilo pangkat, gilo mengalah. Nah itu tidak jalan tuh. Dan seterusnya. Dan apapun yang ada di sisimu, semuanya yanfad. Yang fad itu hilang, lenyap, habis. Yanfad. Terus surat An-Nahl tu. Kalau nak panik membalik salah. An-Nahl surat ke-16. Surat ke-16 An-Nahl. Kalau ingin membalik, balik saya. Tak masalah, ambo tak masalah lu. Ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 96. Halaman 279. 8. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Dan apa saja yang ada di sisimu yanfadu, akan hilang, lenyap, habis, hancur, binasa. Yanfad. Jiwa awak hilang, habis, hancur, binasa. Wa ma 'indallahi baqa. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah baqa, kekal. Ini apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti itu kekal. Khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wala najziyanna alladhina sabaru
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyanna, dan kami pasti akan beri balasan. Sungguh pasti orang-orang yang sabar, alladzina sabaru ajrahum, ganjaran mereka bi ahsan ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Seketik kita bagi bawahi. Siapa yang sabar, sabar itu kan banyak tempat, banyak medannya. Sabar siko salah satu maknanya. Sabar menahan diri, tidak memperturutkan. Ya, tidak memperturutkan segala hal di dunia kok yang membuat orang hanyut, tenggelam, lupa diri, tidak ingat mati, dan tidak bersiap berbekal untuk kehidupan akhirat. Sabar dia menahan diri daripada itu. Dia ambil anu saja kalau nampak lalu, berbekalnya untuk kehidupan masa depannya, tapi tidak sampai hanyut, larut, tenggelam, terperosok, terbenam. Sabarnya daripada itu. Sebab kalau bahasa wakna orang badunia aku memang habis-habis. Nama saya badunia. Badunia habis-habisnya. Tak sarang-sarang ke tu. Kau dapat jam kau nak 24 jam. 42 balik saya. Nak sarang ke tu. Tak istirahat. Tak sempat. Dia menikmati apa yang dicari pun tak terkira. Tolongnya asyik mencari saya. Tiba daya masih mengekeh saya. Entah nak berkekeh. Menjalai mengekeh. Lada teh jamu pun mengekeh. Tak jamu mengekeh. Mengekeh je. Dah sempat. Cetuklah dulu nak mengekeh. Aku tak mengekeh saya. Memang ada orang yang sibuk mencari. Saya tak sempat menikmati. Nak menikmati pembantunya, nak menikmati. Balinya tu ancak-ancak. Sopir menjalankan. Nah, sampai kantor tu duduk kantor. Sudah tu sopir saya membawa boleh. Contohnya. Di rumah kadang-kadang pagi-pagi nak patang pulang tu. Malam tu. Kalau ke patang pulang nak daruh tu. Pulai nak pulang petang tu. Malam pulang. Kadang-kadang hotel lalu. Kadang-kadang nak sempat pulang di kantor lalu. Itu orang berdunia tu. Nak mencari, kau nak terakik menikmati apa yang dicari justru. Justru yang menikmatinya, pembantunya, pelayannya, pegawainya. Balik TV seorang lemari, nak nonton TV siapa ya? Pembantu rumah tangga, sudah menyapu, sudah mesepiriang, sudah setrika, sudah masak, sudah semacam anu duduk aja TV. Nak awak di kantor. Awak di kedai, awak di perusahaan. Anak menonton, nonton bantu. Kerja siap, ya kerja ambo lah. Jadi siapa yang sabar menahan diri dari semua itu, tidak memperturutkan, tidak lalai, tidak lupa, tidak lengah, tetap dia bersiap dan tidak meninggalkan kehidupan dunia, tapi tidak melalaikannya. Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Sebab Allah tu syakur. Anan syakur, dia memberikan balasan amalan yang sedikit dengan balasan yang sangat banyak. Yang sebentar dengan kehidupan yang kekal. Sembahyang sebentar. Nalamu itu perasaan. Halo. Sembahyang sebentar. Nah lama mana? Perasaan lama. Lama mana langsung. Itu mana? Salat sebentar, beribadah sebentar, ketaatan sebentar, tapi balasannya abadi. Jadi balasannya Allah berikan ahsan, lebih baik dari apa yang kita kerjakan.
Alah kita kerajaan. Ana amalan kita, mana ketaatan kita, apa mana ibadah kita. Tapi balasan Allah, karena Allah tu syakur, sedikit, tidak lama, dengan balasan yang banyak dan kekal. Itulah dia. Jadi dia hari lampi habis, kita boleh aja jiwa ni. Lu lah. Wak ke pinjar ba. Pinjar. Asan salah ya. Lah ke pinjar. Intinya apa yang ada sisi kita akan habis. Itu pasti. Ya kita pun akan habis dalam pentas kehidupan dunia. Habis di kena orang lain. Kecuali kita meninggal jajak. Nalapai kepatang lah habis lah di telan masa. Kecuali lagi meninggalkan namu dari dunia, lagi kena orang. Hendak meninggal namu dari dunia aku. Di mana kena orang li. Sedang kalau tinggalnya namu dari dunia aku, lagi sabut orang. Wah aku kepai ya sebulan 2 bulan, setahun tu tak sabut orang. Habis. Segitu. Saya sebut orang. Pejuang-pejuang Indonesia sekali setahun ni sebut orang. Tu tak sadar Allah ni sebut orang. Habislah. Semua akan berlalu lah. Dan semua itu mata. Mata'ul hayati dunia. Dan sifat mata kehidupan dunia aku adalah gurur. Matanya qalil. Matanya gurur kali sangat sedikit dibanding dengan akhirat. Kau bandingnya harus memperdaya. Karena banyak orang tertipu. Kalau memperdaya benar tapi tidak tertipu orang tak masalah. Kau memperdaya orang tertipu. Juga mal hayatu dunia illa matal gurur. Hati-hatilah kamu karena kamu nanti akan mati. Itu makanya awal ayat surah Ali Imran tadi, kullu nafsin za'iqatul. Setiap diri, setiap orang menyawa akan mati. Dan janganlah sampai kamu lupa itu lantaran kehidupan dunia, lantaran berdunia kerja orang, sehingga kamu lupa. Padahal mata duniaku sifatnya sementara, sedikit, memperdaya tapi melenakan, membuat orang terlena. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan duniaku dibanding akhirat, melainkan kehidupan duniaku hanya secuil, tidak berapa lama. Sanangku cepat berlalu, sehingga orang Minang membuat kaedah muju sepanjang hari. Alai Malang sekali mata. Tiba di Malang tu habis adalahnya. Nak bujuk sebentar, bujuk aku sepanjang hari. Tapi di Malangnya habis adalahnya. Nanti orang kampung mau kan? Orang kampung mau buat undang-undang tu. Jadi dunia aku sebentar. Kalau mati, habis adalahnya. Habis kalau mati kita habis dah sedalahnya. Tinggal untuk orang lain. Jadi kajiwa, kesimpulan kajiwa saya bagi menyambung kaji ke petang. Dan selesai. Sambungannya adalah bahwa karena setiap kita akan mati, nanti akan dihidupkan kembali. Beruntunglah orang yang dalam kehidupan berikutnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dan jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Dek kamu akan mati, jangan tertipu terpedaya dengan mata duniaku. Bagus itu. Nanti kalau kamu terpedaya, kamu lupa mempersiapkan diri, berbekal dan berbenah diri. Bakame-kame. Karena kehidupan dunia kau kalau tidak kamu sadari menipu, menyebabkan kamu lalai dan terpedaya, lupa. Bahkan yo kamati lupa tidak ada orang nan
paling celaka lah. Selain orang yang melupakan diri akan mati. Itu kan jiwa. Tinggal mati sebab lah. Kan tinggal mati saja kau. Semoga ada faedah manfaatnya kaji kita. Karena waktulah habis bana. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.